Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Vicky. Nah, untuk episode kali ini saya ingin lebih ke cerita atau membagikan pengalaman saya soal nulis. Nulis terutama nulis essay ya, essay atau kolom opini, artikel opini lah seperti itu. Nah, tapi sebenarnya di sini nanti yang ingin saya sharing bukan bagaimana tips-tipsnya, bagaimana cara menulis pendahuluan, bagaimana isinya yang baik atau membuat judul yang menarik, bukan. Jadi itu kalau misalnya ekspektasinya itu mungkin salah alamat. Nah, yang ingin saya bahas di sini lebih kepada bagaimana contoh membuat artikel yang baik tapi versi saya. Kan meskipun bagian belum tahu, saya itu juga nulis di beberapa media online, jadi detik.com, Kompasiana, meskipun juga sempat nulis di Kompas tapi nggak tembus-tembus. Tapi ya saya anggap pasti ada saatnya bisa tembus. Nah, seperti itu. Nah, gini, yang saya amatin terutama penulis pemula, banyak kegundahan atau kekhawatiran bagaimana sih artikel opini atau isi yang baik itu, apakah harus kita merujuk dari banyak data. Jadi kita kumpulin data dari mana-mana kayak gitu, banyak data dari jurnal-jurnal kah, jadi jurnal ilmiah harus kita sumber, atau dari pendapat pakar, atau juga istilahnya gini, idenya itu harus baru banget, nggak pernah ada ide yang lain kalau nggak dari ide ini. Nah, seperti itu. Nah, apakah harus mencakup itu semua kalau pengen nulis artikel yang baik itu? Kalau menurut saya enggak. Menurut saya artikel yang baik, tulisan isi yang baik tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan semua faktor atau unsur tadi, poin-poinnya harus dipenuhi dalam tulisan kita. Enggak. Menurut saya enggak. Boleh banyak data, boleh bersumber pada jurnal-jurnal, tapi itu lebih ke cocoknya kepada nulis artikel ilmiah, bukan bukan sebagai essay atau kolom opini lah istilahnya, seperti itu, tulisan opini. Nah, karena apa? Karena kalau essay benar kita butuh satu data ini memang penting. Karena apa? Untuk memperkuat argumentasi kita sebenarnya. Ide dasarnya kita apa, kita perkuat dengan data. Nah, di situ sebenarnya. Tapi kah atau harus bersumber dari jurnal? Enggak juga. Harus bersumber dari penelitian? Enggak juga. Data yang ada dari sumber resmi itu sebenarnya cukup bisa kita gunakan sebagai data. Contoh yang biasanya umum saya gunakan, data dari BPOM, data dari Kemenkes atau undang-undang. Nah, itu juga bagian dari data sebenarnya. Jadi tidak serta-merta harus dari harus dari jurnal ilmiah yang sudah terindeks. Nah, seperti itu enggak harus. Kalau memang nulis kita jurnal ya memang wajib, tapi kalau nulis kita lebih ke essay atau artikel kolom opini ya fan-fan aja dari data. Intinya dari diambil datanya dari sumber yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan, enggak dari blog misalnya. Nah, seperti itu. Loh, kalau misalnya nanti pertanyaan gini, nanti kalau misalnya enggak wajib, terus tulisan isi yang baik itu bagaimana? Nah, ini mungkin bisa direnungin. Kalau menurut saya, tulisan isi yang baik adalah tulisan yang jadi, tulisan yang selesai. Artinya apa? Tulisan kita dianggap baik atau isi kita dianggap baik jika tulisan kita selesai
Artinya selesai ini tulisan kita ini memenuhi dari 3 unsur kriteria. Yang pertama ada pendahuluan, ada isi, yang terakhir penutup, dan ditambah judul lah 4. Itu sebenarnya itu tulisan essay atau tulisan artikel yang selesai. Karena apa? Karena kalau cuma ada pendahuluan nggak ada isi sama aja bohong. Kalau udah ada pendahuluan, ada isi tapi nggak ada kesimpulan juga aneh. Karena apa? Basic tulisan ya seperti itu, terdiri dari 3 unsur: pendahuluan, isi, sama kesimpulan. Nah, ketika tulisan kita selesai, ada 3 unsur tadi, itu istilahnya kalau saya presentasikan, berarti tulisan kita tuh 80% udah jadi. 80% lah, anggaplah tulisan kita udah jadi. Jadi udah layak lah kalau misalnya disebut tulisan kita itu tulisan essay. Nah, terus tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya adalah tulisan kita kalau udah selesai tadi, kita wajib, tugas kita selanjutnya mengirimkan ke media online yang kita tuju dari awal. Nah, kalau nggak dikirimkan bagaimana pertanyaannya? Ya nggak jadi tulisan. Karena apa? Tulisan goal utamanya adalah tulisan kita ini ingin dibaca. Lah kalau kita nggak mengirimkan ke media-media online yang kita tuju, lah terus siapa yang baca? Nah, seperti itu. Makanya tahap selanjutnya kalau kita udah nulis selesai memenuhi 3 kriteria itu, langkah selanjutnya adalah mengirimkan, berani mengirimkan. Jangan salah, kalau nggak sedikit orang yang minder duluan atau lebih ke overthinking, takut salah, takut jelek, takut nggak lolos. Itu jadi akhirnya kadang-kadang meskipun tulisan kita selesai, kita juga nggak berani ngirimin. Nah, itu yang kendalanya di penulis-penulis pemula seperti saya juga. Karena saya ada momen juga ngerasain kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak, ya udah kirim-kirim aja. Nah, ke media online yang dituju tadi. Nah, media online-nya apa aja? Banyak sebenarnya. Ada yang mulai dengan seleksi, ada yang enggak. Jadi banyak pilihan media online yang. Tapi untuk tahap pertama, carilah media online yang enggak mensyaratkan seleksi ketat. Yang terpenting kita itu untuk tahap awal membangun habit menulis. Nah, di situ poinnya sebenarnya. Banyak kok yang media-media online yang enggak mensyaratkan seleksi ketat. Contoh yang saya tahu ya, Kompasiana, Kumparan, atau Pureta. Nah, ada 3 yang saya tahu sebenarnya. Itu sebenarnya nggak mensyaratkan seleksi ketat, asalkan kita memenuhi unsur misalnya minimum kata atau judul, ada judul lah, itu juga udah pasti tayang, terutama Kompasiana sama Pureta. Karena memang tujuannya dari media online tersebut adalah ingin menyebarkan atau melatih, mengajak orang-orang itu suka nulis, gak takut istilahnya. Nah, tapi ada juga kok ya, itu yang nggak ada seleksi, tapi ada juga yang dengan seleksi ketat malahan. Mulai detik.com pasti ada seleksi itu, Kompas, Media Indonesia, terus apa lagi ya, Mojok. Itu contoh-contohnya, sebenarnya masih banyak contoh lagi yang lainnya yang sebenarnya dengan seleksi. Nah, tergantung kita pilih. Kalau biasanya dengan seleksi itu ada honornya, keunggulannya, tapi tergantung dari media online-nya. Nah, tapi poinnya untuk tahap awal jangan fokus di sana. Yang penting kita nulis dulu. Ketika nulisnya udah jadi, terus dikirimkan ke media online yang kita tuju. Itu kalau kita udah mengirimkan, berarti itu tahapannya, persentasenya itu bisa dibilang udah 90% jadilah tulisan kita. 95% lah. Masih ada tahapan 5% lainnya.
yang sebenarnya ini lebih ke teknis banget. Kalau misalnya kita ngirimkan artikel kita ke yang media online yang perlu mensyaratkan seleksi ketat, jadi kan masih ada potensi gagalnya nih ditolak. Nah, kalau ada potensi ditolaknya, lantas ya jangan stuck di sana aja, kirimin aja ke media online yang lain. Tapi pertanyaan satu gini, pasti udah basi beritanya, ya nggak apa-apa, kirim aja. Tapi kalau biasanya kalau misalnya ngirimnya, seleksinya biasanya lama, semingguan. Nah, ketika seminggu berarti kan memang isunya udah nggak terlalu update. Langkah terakhir biasanya saya kirimkan ke media online yang nggak ada seleksi, contoh Kompasian yang pernah ngomong. Jadi ketika ditolak, misalnya udah ngirim artikel ke Kompas ditolak, biasanya saya kirim langsung ke Detik ditolak, ya udah kirim ke Kompasiana, atau enggak ya udah diposting di blog. Nah, itu sebenarnya tahapan 5% lainnya. Jadi jangan berhenti lagi kalau ditolak ya udah gitu, ya enggak. Jadi harus kita kirimkan. Karena tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, tulisan itu kita nulis goalsnya, tulisan kita ingin dibaca. Nah, kalau nggak kita kirimkan, nah terus siapa yang baca? Basicnya seperti itu. Makanya itu tadi tahapan 5%. Kalau memang tulisan kita belum tentu atau belum 100% pasti tayang. Nah, beda lagi yang kalau kita nulis terus dikirim ke Kompasiana pasti tayang, ya udah berarti tahapannya selesai sampai 100%. Jadi nggak ada perlu kekhawatiran, pasti tayang kok, ya udah. Nah, itu tadi yang menurut versiku atau versi saya ini, itu tulisan isi yang baik. Jadi karena ini tahap awal ngomongnya, ya bagi saya tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Ini ada apa lagi ini, ya udah nggak apa-apa, mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan ya karena ini kita ngerekam di teras rumah, jadi ya banyak lah gangguan, jadi mohon maklum. Nah, tadi yang bisa di take away kali ini adalah poin pentingnya atau message yang bisa diambil, tulisan yang baik atau isi yang baik atau artikel yang baik ada tulisan yang selesainya, yaitu ada satu memenuhi unsur artikel, ada pendahuluan, ada isi, dan ada kesimpulan. Tapi yang kedua, kalau udah selesai berarti tulisan kita berani kita kirimkan ke media online 7. Toh kalau memang ditolak, ya udah tetap kirimkan, usahakan kirimkan ke media online yang nggak mensyaratkan nggak mensyaratkan seleksi ketat. Yang penting tulisan kita tayang dan bisa dibaca. Nah, itu poinnya. Itu aja yang mungkin saya share, yang bisa saya bagikan, karena karena saya juga pernah ngalamin di momen itu sampai sekarang juga. Kadang-kadang kita udah nulis nih, udah ada pendahuluan, saya udah nulis pendahuluan, udah isinya masih separuh, udah stuck berhenti. Nah, itu sebenarnya tulisannya belum bisa dikatakan tulisan yang selesai. Meskipun sampai kadang saya nulis itu pendahuluan udah, kesimpulan udah, malah isinya belum. Nah, itu sama aja juga belum. Jadi ada satu lagi, jangan nulis itu terlalu banyak mikir, terlalu banyak lama. Kenapa? Tulisan isi, terutama tulisan untuk opini, itu kan ada istilahnya masa expired lah. Isu yang kita angkat ini update atau enggak. Jadi nggak bisa lama-lama. Biasakan kasih batas waktu, at least kalau saya pribadi itu 3 hari nulis. Ya udah, ketika udah jadi ya udah langsung kirim. Itu yang kalau tahap awal yang saya alamin seperti itu. Jadi mungkin bisa sedikit berbeda ke teman-teman semua, tapi kalau basically kalau dari saya, karena tujuan dari awal di saya itu pengen bisa nulis, ya udah itu yang sebisa mungkin
cara yang paling sederhana, nggak usah rumit-rumit. Jadi ketika kita ada ide tulisan, ya udah kita tulis, tentu nulis pendahuluan, isi sampai kesimpulan. Kalau ketiganya udah mencakup itu, ya udah langsung kirim. Nah itu aja yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, mungkin bisa dibantu sharing ke teman-teman yang lainnya. Karena apa? Basically ilmu itu kan bermanfaat kalau memang banyak yang disebarkan seperti itu. Itu yang ya saya contohkan seperti ini ya, itu pengalaman saya coba bagikan ya, mudah-mudahan teman-teman ada manfaatnya. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat, dadah.